Hai teman-teman semua, apa kabar? Semoga teman-teman selalu sehat dan bahagia. Thank you for coming back to my channel. Dan buat teman-teman yang mungkin baru pertama kali nonton video aku, salam kenal, nama aku Maria. Aku suka cerita-cerita dan berbagi pengalaman tentang minimalisme, gaya hidup yang sederhana dan bersahaja. Kali ini settingannya agak berbeda karena memang aku sedang ada tugas dari kantor selama sekitar 2 minggu ke depan. Jadi aku sekarang lagi nginep di hotel, nggak jauh-jauh dari Jakarta. Mungkin kapan-kapan aku akan sharing sebetulnya pekerjaan 9 to 5 aku tuh apa sih. Ketika kehidupan kita itu semakin sibuk dan rumah itu jadi selalu tampak berantakan, beberapa orang ada yang mulai concern dan mulai mengadopsi gaya hidup minimalis. Tetapi apakah gaya hidup minimalis ini memang sebuah keputusan yang layak untuk dibuat? Kali ini aku ingin sharing tentang beberapa macam alasan yang powerful mengapa memutuskan untuk menjalani gaya hidup yang minimalis itu adalah sebuah pilihan yang layak untuk kita buat. Yang pertama, lebih banyak waktu. Seorang minimalis menghabiskan lebih sedikit waktu untuk membersihkan, karena barang-barang yang mereka miliki itu lebih sedikit dibandingkan dengan kebanyakan orang. Lebih sedikit waktu untuk memutuskan mau pakai baju apa ketika pagi hari sebelum berangkat ke kantor atau ke kampus. Karena kita menghabiskan waktu yang lebih sedikit untuk melakukan rutinitas harian, maka kita jadi mempunyai banyak waktu untuk melakukan hal-hal yang memang kita sukai, hal-hal yang membuat kita bahagia, dan juga hal-hal yang memang sesuai dengan value dan tujuan dalam hidup kita. Yang kedua, lebih banyak uang. Lebih banyak uang di sini bukan berarti ketika kita mengadopsi minimalisme terus kita jadi punya pendapatan tambahan gitu. Namun, cara kerja minimalisme terhadap kondisi keuangan kita ini cukup sederhana namun berdampak sangat-sangat besar. Karena mengadopsi minimalisme artinya kita juga lebih berkesadaran lagi ketika melakukan pembelanjaan. Kita hanya membeli barang-barang yang memang kita butuhkan. Makanan, kebutuhan transportasi, uang sekolah anak, donasi, apapun yang memang sebuah kebutuhan untuk kehidupan kita. Dengan demikian, kita juga bisa mengalokasikan beberapa jumlah atau sejumlah uang untuk dimasukkan ke rekening tabungan atau dijadikan investasi. Jika dimasukkan ke dalam investasi, jelas imbal baliknya akan lebih besar dibandingkan tabungan. Disitulah kenapa kita jadi punya lebih banyak uang ketika mengadopsi minimalisme. Kemudian ada lagi cara kenapa minimalisme itu bisa membuat kita menjadi lebih banyak uang. Karena kita merampingkan kebutuhan hidup kita. Merampingkan di sini maksudnya seperti ini. Keluargaku tinggal di sebuah rumah yang luas tanahnya itu nggak nyampe 100 meter. Di Jakarta, rumah yang luas tanahnya itu di bawah 150 meter kalau nggak salah, itu PBB-nya gratis. Dan buat aku, karena aku seorang ibu, ketika aku rutin membuat meal plan dan membuat daftar belanja, itu bisa membantu aku mengkreasikan banyak sekali makanan-makanan dengan biaya yang affordable, dengan biaya yang lebih sedikit dibandingkan kita membeli makanan jadi dari luar. Yang ketiga, rumah bebas clutter. Sudah pasti kalau kita memiliki barang yang cukup dan barang-barang yang memang kita butuhkan saja dalam kehidupan sehari-hari, maka rumah kita bisa terhindar dari yang namanya berantakan. Karena kan ketika memulai minimalisme kita biasanya melakukan decluttering, minimizing, kemudian organizing. Sudah pasti kalau misalnya rumah kita ini bebas dari barang-barang tumpukan yang berantakan gak jelas gitu, kita lebih nyaman tinggal di dalam rumah kita. Dan ini aku rasakan selama pandemi terutama ya, ternyata rumah yang bebas clutter, rumah yang rapih, bersih, itu membuat kita itu nyaman beraktivitas di dalam rumah. Jadi buat aku itu juga mengurangi keinginan untuk pengen jalan-jalan keluar rumah gitu. Yang biasanya kadang kalau misalnya bosen di rumah karena mungkin rumah berantakan atau kotor, itu pengennya tuh kita keluar dari rumah terus jalan-jalan ke mall, kemudian makan di restoran yang enak.
Dan terkadang itu kan sifatnya impulsif, tidak direncanakan, sehingga bikin pengeluaran mingguan kita menjadi jebol. Yang keempat, kehidupan yang lebih berkesadaran. Sesungguhnya minimalisme mengajarkan aku seni hidup berkesadaran. Karena dengan mengadopsi minimalisme, aku tuh jadi kayak lebih slow down dalam melakukan aktivitas sehari-hari. Mungkin istilahnya slow living ya, hidup yang lebih pelan. Di tengah kehidupan yang serba cepat saat ini, aku merasakan bahwa terkadang aku melakukan rutinitas itu secara autopilot. Dan terkadang kegiatan-kegiatan yang aku lakukan ini juga aku lakukan tanpa sadar, sehingga memberikan dampak yang negatif terhadap lingkungan. Misalnya seperti membuat mie instan, supaya aku bisa sarapan lebih cepat. Ketika aku melakukan decluttering, terkadang aku bertanya, kenapa aku punya baju ini? Yang terkadang mungkin baju itu kayak wardrobe malfunction gitu. Ada rumbai-rumbainya, terus transparan di berbagai tempat misalnya gitu ya. Kemudian ketika aku mendeclutter sepatu yang buat aku itu menyakitkan kaki, itu aku juga kadang, kenapa ya aku tuh punya pikiran untuk beli sepatu kayak gini, padahal rasanya tuh nggak nyaman di kaki, bikin lecet gitu kan. Ternyata dari situ aku menyadari bahwa sebelumnya aku membeli barang-barang tuh bukan karena memang aku butuhkan dan memang senyamannya di aku, tetapi karena itu ada di majalah. Tapi karena itu teman-teman aku pakai. Karena itu sedang tren. Disinilah kenapa minimalisme itu membantu aku dan mungkin teman-teman juga untuk bisa menjalani hidup yang lebih berkesadaran. Karena ketika aku bisa menyingkirkan hal-hal yang memang gak penting buat kehidupanku, aku jadi bisa melihat dengan jelas apa yang sebetulnya aku butuhkan dan apa yang sebetulnya memang memberikan value terhadap kehidupan aku. Jadi nggak akan ada lagi tuh wardrobe malfunction di lemari aku, kemudian nggak akan ada lagi barang-barang yang dibeli secara impulsif hanya karena barang itu dimiliki oleh masyarakat pada umumnya. Yang kelima, kebebasan untuk mengikuti impian hidup kita. Dan ini adalah alasan yang paling powerful bagaimana minimalisme itu bisa membawa kita mengarah kepada kebebasan untuk mengikuti impian hidup kita. Ketika kita memutuskan untuk melepaskan barang-barang yang memang tidak kita perlukan dan tidak memberikan value dalam kehidupan kita, dan kita mulai melepaskan hal-hal yang sebetulnya tidak perlu kita pikirkan, tidak perlu kita pegang terlalu erat, maka disitulah pintu-pintu lain itu akan terbuka. Buatku sendiri ketika aku menyadari apa yang memang aku butuhkan dan apa yang memang memberikan value dalam kehidupan aku merasakan bahwa aku mempunyai kepercayaan diri untuk melakukan big leap, untuk melakukan lompatan besar dalam kehidupanku. Tapi aku juga yakin bahwa lompatan-lompatan ini adalah dukungan dari keluarga, terutama suami. Dan juga dari anakku, walaupun dia anak balita, tapi buatku dia adalah support yang paling besar buatku saat ini. Sebagai minimalis pemula, mungkin manfaat yang bisa dirasakan saat ini adalah yang aku sebutin poin 1 sampai poin 3. Tetapi ketika kita mengadopsi minimalisme bertahun-tahun, maka manfaat yang aku sebutin nomor 4 dan nomor 5 itu akan semakin terasa. Kasih jempolnya kalau video kali ini bermanfaat dan jangan ragu untuk share, komen, dan juga subscribe supaya aku makin semangat memberikan kabar sukacita tentang minimalisme. Sekian video dari aku dan sampai jumpa.